Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha anna at-ta'na wa at-ta'un ya man idha arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Amma ba'd, hadirat al-muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini ba'da sholat subuh kita bisa berkumpul di masjid ini dengan niat iktikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di masjid ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat iktikaf, mari kita niat iktikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis masih melanjutkan hadis terakhir dari bab yang kemarin kita baca tentang menghindari perbuatan zalim. Bismillahirrahmanirrahim. An Haulah binti Amir al-Ansariyah, diceritakan dari sahabat, tapi ini perempuan. Kalau santri itu laki, kalau perempuan santriwati. Kalau sahabat itu laki, kalau perempuan sahabati. Tapi di sini Haulah ya. Diceritakan dari Haulah binti Amir al-Ansari. Beliau ini adalah istri dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Haulah ini berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu muka-muka paring rahmat sapa Allahu Allah. Artinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa. Jadi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan sholawat. Sholawat kalau datangnya dari Allah itu berupa rahmat, wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Sallallahu alaihi
wasallam. Jadi sholawat itu artinya doa. Panjenengan dianjurkan setiap hari Jumat memperbanyak baca sholawat. Lek iso selama dina Jumat mulai wau dalu, jenengan ku maca sholawat sedina sewengi niku lek saged maca 1000. Kok kathah, sedilu. Napa malih sing diwaca sholawat sing paling pendek niku sallallahu ala Muhammad. Sedilu 1000. Mau malih lek saged istiqomah aja cuma dina Jumat. Masya Allah. Kali melaku gak apa-apa. Sampeyan mulai saka masjid ini karo melaku, karo maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karo melaku, karo olahraga sampean. Karo mancal sepeda, mboten napa-napa. Sholawat itu tidak harus punya wudu, dan tidak butuh khusyuk. Sholawat itu tidak harus punya wudu dan tidak harus khusyuk. Artinya ketika kita sambil menjalankan aktivitas yang lain sambil baca sholawat tetap diterima karo Gusti Allah. Kalau melakukan amal ibadah yang lain itu belum tentu diterima. Sampean sholat, sampean napa poso lan sak piturute belum tentu diterima. Tapi kalau sholawat niku mesti diterima kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat itu adalah isinya mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita umatnya mendoakan kanjeng Nabi, maka doa itu juga akan kembali kepada umatnya. Jadi lek panjenengan mau ndongakno kanjeng Nabi ini kembali ya mesti ring sampean piyambak. Sama dengan halnya doa setelah kita mendengar azan. Itu kan juga kita mendoakan Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, Tuhan dari panggilan ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan ati sayyidina Muhammadar ya nabi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berilah kepada kanjeng Nabi ini al wasilah wal fadilah. Wasilah itu artinya apa? Perantaraan. Artinya kita berdoa kepada Allah melalui kanjeng Nabi itu memang diperbolehkan. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu Muhammad, kabulkan doa kami ya Allah. Sama dengan ketika kita sholawatan kita baca Rabbi faufirli dhunubi, ya Allah bibarkatil hadi Muhammad, ya Allah ampuni kami ya Allah dengan kemuliaan baginda Nabi ya Allah. Kita berdoa mohon kepada Allah tapi kita tawassul, wasilah. Wasilah itu perantara. Panjenengan mengajukan permohonan kepada bupati atau kepada presiden, gubernur. Sampai tidak punya link, tidak punya wasilah, tidak punya koneksi. Ya iso dong mengajukan permohonan langsung tapi melalui prosedur dan sing ngajukan permohonan iki akeh. Sampe ini tumpuan. Sampean buri-buri takone deleni sor dhewe. Tapi lek sing gawa surat sampean ini orang dekatnya gubernur, orang dekatnya bupati, cepet. Malah kadang suratnya durung diterima niku wis di ACC bantuane ya. Nah, itu perumpamaan. Kita berdoa kepada Allah juga begitu, menggunakan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Apakah itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Makanya jenengan lek sowan teng kiai. Teng sowan teng kiai. Kula waktu saya cilik sering dijak abah kula sowan teng kiai-kiai sepuh waktu itu. Saya masih ingat ada Kiai Husnan Arak-arak Sumber Beringin Bondowoso.
Kiai As'ad Samsul Arifin di Situbondo. Lek sowan teng kiai niku napa bahasane? Bahasanya apa? Kalau ke kiai, nyuwun pendonga kiai, mohon barokah doa kiai. Mohon barokah doa kiai. Jadi ketika kita sowan ke kiai, kiai dijaluin donga. Karena beliau-beliau itu orang yang dekat dengan Allah, dengan faktor orangnya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu bisa dikabulkan karena 3 faktor. Yang pertama faktor tempat. Kalau faktor tempat itu adanya hanya di Mekah dan Madinah. Karena faktor tempatnya doa kita dikabulkan Allah. Karena faktor tempatnya itu yang ada hanya di Mekah dan di Madinah. Di Madinah pun hanya 1 tempatnya, yaitu di tempat yang namanya Raudhah, taman dari surga. Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, mimbar ini, itu adalah taman dari taman surga. Dan ini yang menjadi tempat favorit orang kalau ziarah ke Madinah, rebutan kepingin sholat di Raudhah. Karena apa? Karena faktor tempatnya doa kita dikabulkan. Kalau dulu, entah sekarang, warna karpet Raudhah itu beda dengan warna karpet Masjid Nabawi secara keseluruhan. Kalau Masjid Nabawi itu warna karpetnya merah. Tapi khusus Raudhah itu warna karpetnya agak putih keabu-abuan. Saya lebih suka menyebut putih keabu-abuan daripada menyebut abu-abu keputihan, tidak enak. Lek keputihan ini kan, jadi putih keabu-abuan warna karpetnya beda. Kalau di Madinah Raudhah, kalau di Mekah banyak. Karena faktor tempat doa itu dikabulkan. Antara lain apa? Multazam. Multazam itu duduk jenenge wong. Wonten niki pegawai KUA koncone Pak Muhtarom niku jenenge multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Itu ada tembok di situ, itu yang namanya multazam. Wong rebutan kepingin donga teng mriku. Karena apa? Karena faktor tempat doa kita dikabulkan. Apa maneh dongane karo kurang enak iki. Cek. Halo, ya. Karena faktor tempat doa kita dikabulkan. Di samping multazam mana lagi? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sing rodok melengkung gitu. Itu merupakan bagian dari Ka'bah. Orang sholat di situ sama halnya dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau tamu-tamu rojo, tamu-tamu Raja Saudi bisa sholat di dalam Ka'bah. Lalek koyok kula sampean gak iso salat nang jero Ka'bah, nggih salate teng Hijr Ismail itu. Nggih. Salatnya di Hijr Ismail itu. Multazam, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, Bukit Sofa, Bukit Marwah itu tempat-tempat yang mustajabah karena faktor tempat doa kita dikabulkan. Sing nate haji umroh tahu tempat-tempat itu. Sing dereng nate yang belum pernah mudah-mudahan ditakdir bisa sampai ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ojo cilik hati, wah menengah engkau tak kira depak ke Mekah, paling depak ke Mekasen, ya tolos bentahun ke Madura malolo. Wong niku mandi omongane dhewe. Menengah engkau tak kira depak ke tanah suci Mekah, paling depak ke tanah suci Panti, ya wis munggah mudun Panti tok ae. Orang itu mandi omongane dhewe. Ucapan kita adalah doa karena itu ngomong yang baik. Ucapan yang baik, masih guyon-guyon sing apik sapa ro lek jare wong tuwa, sapa ro tepak ana malaikat liwat. Padahal malaikat gak liwat, malaikat iki menetap di kanan kiri kita. Ada malaikat yang namanya Raqib Atid, itu yang selalu mendampingi kita.
Jadi karena faktor tempat doa kita dikabulkan, ini hanya ada di Mekah dan itu ada di sekitar Ka'bah dan Madinah. Yang kedua karena faktor waktu doa kita dikabulkan. Ini namanya waktu yang mustajabah. Apa saja waktu yang mustajabah? Waktu yang mustajabah ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan iqamah, itu waktu yang mustajabah. Makanya jenengan karo ngenteni qomat sampean karo ndonga. Aja karo utek-utek HP ae. Ngenteni qomat karo HP ae. Antara adzan dengan iqamah itu waktu yang mustajabah. Karena itu orang-orang salafun saleh mengisi dengan pujian-pujian, yang pujian itu antara lain isinya doa. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diisi dengan doa. Walaupun doa itu kemudian dijadikan syairan atau lagu atau pujian, tidak masalah. Gusti Allah itu indah dan senang dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Karena itu kenapa orang kalau baca Quran disunahkan untuk warattilil Qur'ana tartila. Orang baca Quran itu harus tartil. Artinya mau maca Quranku gak oleh Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ndelucur kaku. Orang baca Quran itu kan ada lagunya. Coba imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjid Nabawi, suaranya enak-enak, lagunya enak, sehingga makmum yang mendengarkan itu ikut khusyuk. Ya walaupun ada imam Masjidil Haram niku sing biasanya tepak ngimami subuh niku, yang ya agak biasa lah. Oke. Jadi warattil Quran di lagu. Allah itu indah dan suka keindahan. Waktu yang mustajabah antara adzan dan iqamah. Yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Jam 2, jam 3 niku sampean kita bersujud, kita sujud, kita berbisik ke bumi, tapi suara kita terdengar sampai di langit. Wong sujud sambil, terutama di sujud rakaat terakhir. Makanya saya kalau ngimami sujud rakaat terakhir rodok suwi sujude. Napa sing diwaca? Maca donga. Karena posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, itu adalah ketika dalam posisi sujud. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Jadi saya biasa, dan saya lihat imam-imam di Masjidil Haram juga sama itu. Lek sujud rakaat terakhir rodok suwi ditambahi donga. Donga napa? Nggih biasane lek sing kula waca donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Arep sampean tambahi monggo wa adkhilnal jannah. Kalau yang asli Quran yaitu, kalau yang redaksi Quran Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu asli redaksi Quran. Saya main tambahi wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Mboten napa-napa. Wong itu juga asmaul husna ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nyuwun diparingi kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Biasakan setiap sujud rakaat terakhir salat napa mawon, salat sunnah, salat fardu, tambah ana donga niku sediluk ae. Jadi waktu yang mustajabah. Di hari Jumat ini ada satu waktu yang mustajabah. Kapan itu? Ada yang mengatakan ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Karena itu ketika khotib duduk, itu
Itu kan sing ngerti-ngerti biasanya karo ndonga. Makanya sing bagian maca sholawat ojo kesusu sholawate, rodok ditambahi. Kan ketika khotib doa biasanya kan ada muadzin yang bagian maca sholawat. Allahumma, Pak Jarod biasanya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina, ditambahi rodok tawa, wa syafi'ina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim barik. Niku kan wae ngoten ana sing bagian donga. Itu ada yang mengatakan itu waktu yang mustajabah. Ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Tapi wong wedok-wedok protes, lho yo napa lek ibu-ibu kan mboten Jumatan. Berarti ibu-ibu kan tidak dapat waktu yang mustajabah. Nah, ada pendapat lain yang mengatakan, dan ini yang masyhur, waktu yang mustajabah itu adalah satu waktu pada hari Jumat setelah sholat asar dan sebelum maghrib. Jadi setelah asar hari Jumat, kayak hari ini kan hari Jumat, nanti setelah asar ini ada waktu yang mustajabah. Angane kula biasane lek mari asar iku lek teng pesarean nggih. Teng pesarean mari asar. Nah, hataman Quran itu doa hatamannya dibaca setelah asar dan sebelum maghrib karena itu waktu yang mustajabah. Karena faktor waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tadi kan doa dikabulkan karena faktor tempat, yang pertama, yang kedua karena faktor waktu, dan yang ketiga doa itu dikabulkan karena faktor orangnya yang berdoa. Pancen wong niku dongane mandi. Siapa itu? Para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ki Hamid Pasuruan, nggih, sing kula semerapi waline Gusti Allah niku. Mangane wong sowan teng kiai sowan. Dan kita tidak tahu siapa yang jadi wali Allah. La ya'riful wali illal wali. Orang itu tidak tahu siapa kekasih Allah kecuali sama-sama waline Gusti Allah. Lek padha waline ro. Kula kalih sampean kan padha waline, wali murid, wali walidayya. Sesama wali Allah. Ada ceritanya, saya tapi tidak pernah sowan. Ada namanya Kiai Ghafur Gentong Pasuruan. Niku nggih termasuk waline Gusti Allah. Niku lek ndonga langsung to the point. Lek tepak bangun butuh semen niku dongane langsung Allahumma semen, Allahumma semen. Gak suwi ana wong sing ngeteri semen. Butuh wesi, Allahumma wesi, Allahumma wesi. Ana sing ngewahi wesi. Sampeyan ya iso tepak arepe mangan gak duwe iwak, kepengin mangan iwak pitik iso, Allahumma pitik, Allahumma pitik, tapi karo ngiring pitike tanggane. Karo giring pitike tanggane dilebokno nang wawon, Allahumma pitik, Allahumma pitik. Ya, karena faktor orangnya. Nah, kita bisa punya potensi untuk doa kita dikabulkan, tapi dalam kondisi tertentu. Kondisi yang bagaimana? Pertama, dakwatul musafir mustajabah. Dongane wong sing lelungan, dongane musafir itu mustajabah. Makanya sampeyan tepak lunga nang Surabaya, nang Jakarta atau kemana, tapi asal lungone sampean itu bukan tujuan maksiat. Sampeyan nang Surabaya arep ndelok konser musik, dudu iku. Wong nang Surabaya nuwun sewu naudzubillah, wong niat nang Surabaya niat teng mriku niat ngelakoni maksiat. Bukan itu yang dimaksud dungane musafir sing dikabulno Gusti Allah. Sampeyan ke Surabaya dalam rangka kebaikan, maka sepanjang perjalanan itu doa sampean dikabulkan. Karena dakwatul musafir mustajabah. Karena kondisi. Kita bisa doa kita dikabulkan dalam kondisi. Ketika kita musafir, ketika kita puasa, dakwatus shaim
Dongane wong poso niku mustajabah hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Makanya sampeyan lek tepak duwe hajat kepengin dikabulno karo Gusti Allah dongane mandi, sampeyan poso. Karena dongane wong poso niku mustajabah. Apa maneh lek poso dina Jumat kaya ngeten niki. Sampeyan poso tepak duwe hajat, sampeyan poso dina Jumat, dongane engko mari asar. Ketemu faktor waktu dan faktor orang, mustajabah. Dongane musafir, dongane wong poso, lan sing nomor 3 nggih niku dongane wong sing didzalimi, dakwatul mazlum. Dongane wong sing dianiaya itu tidak ada hijab antara orang itu dengan Allah. Makanya hati-hati. Jok sampai sampean menganiaya orang, berbuat zalim kepada orang, sampai wong ini ku lalu mengangkat tangan, ya Allah Gusti, kula panjen tiyang alit ya Allah, kula niki dizalimi Gusti, kula mboten gada salah napa-napa tapi kula kok disalahi. Wah niku lek wis ngangkat tangan ngeten, hati-hati, bahaya niku. Bahaya bagi orang yang berbuat zalim. Makanya hati-hati. Karena faktor kondisi orangnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wau tekan ndi kok malih keterangane waduh ngeten niki. Moro-moro waktu terbit sudah kurang 5 menit lagi niki. Nggih pun sak hadis mawon. Satu hadis saja. Inna rijalan, sak tinggi dawuh Gusti Kanjeng Nabi, inna rijalan, sak temene beberapa orang laki-laki atau beberapa orang, inna rijalan, sak temene sesungguhnya beberapa orang, yatakhawwaduna takhawwadu at-tasarruf fil batil, yatakhawwaduna bertindak dengan cara yang tidak benar, fi malillah, ing di dalam urusan hartanya Allah, bi ghairi haqqin, kelawan tanpa hak. Menggunakan uang haknya Allah, uang fi malillah, uangnya Allah. Uangnya Allah itu maksudnya apa? Ya uangnya Allah itu duduk terus kemudian iki duwe Gusti Allah mboten. Uangnya Allah itu uang yang mestinya digunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Contohnya napa? Uang kotak amal masjid itu duwe Gusti Allah, duduk duwe takmir. Kalau ada orang yang menggunakan uang haknya Allah, uangnya Allah bi ghairi haqqin, dengan tidak benar, falahumun naru yaumal qiyamah, maka orang itu akan bagi orang itu neraka kelak pada hari kiamat. Hati-hati. Masya Allah, hati-hati. Sing bagian tukang ngitung duit kotak amal masjid mari Jumatan kan biasanya wonten sing bagian ngitung. Hati-hati, ojo sampai ono duit sing katut kegawa. Niku urusannya abot. Krana napa niku duit umat yang dititipkan untuk kepentingan masjid. Panitia-panitia sing narik amal ting pinggir-pinggir masjid, pinggir-pinggir dalan niku hati-hati. Kadang-kadang kan ada itu. Kalau di pemerintahan itu ada istilahnya jasa pungut. Orang yang narik PBB, pajak bumi bangunan itu dapat jatah jasa pungut. Asalkan memang itu legal enggak apa-apa. Resmi enggak apa-apa. Tapi lek duit masjid hati-hati. Nguwe bantuan nang masjid 20 juta. Mari ngono ono titipan-titipan. Niki anu nggih sing 20 juta niki ono titipan. 10%, 20%. Hati-hati. Duduk cuman gak barokah, duduk cuman ora barokah, tapi dawuh Kanjeng Nabi, falahumun naru yaumal qiyamah. Niki sing abot. Maka bagi orang itu neraka kelak pada hari kiamat.
Naudzubillahi min dzalik. Wis luwih apik golek penggawean liya wae timbangane golek dhuwit sing resiko-resiko bahaya ngeten. Itu cuman bahaya donya. Duduk cuman bahaya donya. Kadang-kadang wong niku cuman wedi teng KPK tapi mboten pati wedi teng Gusti Allah teng malaikat. Lek KPK ngono sik iso. Dinggati niku sik iso, tapi lek malaikat malaikat raqib, malaikat atid. Kalau kita berbuat baik dicatat malaikat raqib, kalau kita berbuat jelek dicatat malaikat atid. Masih oke ini tepak dewean. Wayahe posoan sampean nang jero jeding gak ono sing ngeru. Ngelak aku ngombe. Dewean gak ono sing ngeru, jarene sampean gak ono sing ngeru, tapi malaikat raqib atid ini ditulis. Poso tapi ngombe awan-awan. Niki para jamaah. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam sehingga kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, dari perbuatan zalim, dan mugi-mugi dijogo kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun tangan tidak bersalaman tapi hati kita tetap saling menyapa satu dengan yang lain. Mugi-mugi Gusti Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, dijauhkan dari virus dan wabah corona, dan mudah-mudahan kita diparingi rezeki sing halal barokah berlimpah untuk bekal ibadah bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.